Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailan Ramadhani Syafinar dari IKM 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan berbagi materi seputar tentang imunisasi. Langsung saja kita mulai materinya. Nah, apa saja yang menjadi latar belakang imunisasi ini? Menurut WHO, pada tahun 2018 ada sekitar 20 juta anak di dunia yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Padahal untuk mendapatkan kekebalan komunitas dibutuhkan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Akan tetapi saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada pula yang tidak pernah mendapatkan imunisasi sejak lahir. Lalu, setelah mengetahui latar belakangnya, apa itu pengertian imunisasi? Nah, imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terpajan pada antigen yang serupa, maka tidak akan terjadi penyakit. Secara umum, imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Lalu, apa saja tujuan dari imunisasi ini? Nah, secara umum tujuan imunisasi antara lain yang pertama, melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular. Yang kedua, imunisasi sangat efektif untuk mencegah penyakit menular. Lalu yang ketiga, imunisasi menurunkan angka morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas atau angka kematian pada balita. Nah, selanjutnya, di manakah dilakukan imunisasi ini? Untuk yang pertama, untuk bayi berumur 0 bulan yang akan diberikan vaksin HBO, BCG, polio, bisa dilakukan di rumah sakit atau di bidan. Lalu, untuk bayi berumur 2 bulan yang akan diberikan vaksin tipes, polio 2, bisa dilakukan saat posyandu atau di rumah sakit atau bidan. Yang ketiga, untuk bayi yang berumur 3 bulan yang akan diberikan vaksin DPT atau HB2, polio 3 bisa dilakukan saat posyandu atau di rumah sakit atau bidan. Lalu, untuk bayi berumur 4 bulan yang akan diberikan vaksin DPT HB3, polio 4 bisa dilakukan saat posyandu atau di rumah sakit atau di bidan. Dan yang terakhir, untuk bayi berumur 9 bulan yang akan diberikan vaksin campak bisa dilakukan saat posyandu atau di rumah sakit dan di bidan. Nah, kapan sih diberikan imunisasi ini? Pada umumnya, imunisasi dasar dipenuhi saat anak berusia 1-4 tahun. Di masa ini, juga biasanya dilakukan imunisasi ulangan untuk memperpanjang masa kekebalan imunisasi dasar. Beberapa jenis imunisasi juga diulang lagi pada usia 5-12 tahun, sedangkan usia 13-18 tahun biasanya digunakan untuk imunisasi tambahan. Lalu, siapa saja yang merupakan sasaran dalam imunisasi? Sasaran yang pertama imunisasi yaitu pada bayi berumur 0-7 hari sampai 9 bulan. Lalu yang kedua, sasaran imunisasi ini diberikan pada anak balita dari umur 18-24 bulan. Lalu yang ketiga, sasaran imunisasi pada anak sekolah yaitu pada umur 7-9 tahun. Dan yang terakhir, sasaran imunisasi yaitu pada wanita usia subur. Lalu, mengapa dilakukan imunisasi ini? Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan imunisasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 31 Juli 2017 juga telah mengeluarkan rekomendasi nomor U13 yang isinya memberikan dukungan pelaksanaan program imunisasi termasuk imunisasi measles dan rubella. Nah, setidaknya ada 5 alasan mengapa imunisasi penting dilakukan sebagai investasi kesehatan bagi si kecil. Nah, yang pertama, bayi dan anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindung dari beberapa penyakit berbahaya. Yang kedua, dengan melakukan imunisasi, tidak hanya akan melindungi dan mencegah si kecil dari berbagai macam penyakit, namun anak yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap, maka ia tidak akan menularkan penyakitnya ke lingkungan sekitarnya.
Yang ketiga, dengan imunisasi, kondisi penyakit anak akan jauh lebih ringan dan tidak berbahaya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak atau belum diimunisasi. Lalu yang keempat, dengan memberikan imunisasi yang lengkap untuk si kecil, sebenarnya merupakan investasi kesehatan masa depan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Lalu yang terakhir, bagaimana kegiatan imunisasi ini dilakukan? Nah, imunisasi dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.